Assalamualaikum teman-teman, saya Rida Triwahyuni, mahasiswa baru Universitas Riau, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, dengan nomor induk mahasiswa 2005113405. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tips untuk menjadi orang tua terbaik versi saya, Rida Triwahyuni. Berbicara masalah orang tua terbaik tidak sepatutnya menjadi hal yang dapat disepelekan oleh setiap orang. Karena semua orang mungkin mampu menjadi orang tua untuk anaknya, namun tidak setiap orang mampu menjadi orang tua yang terbaik untuk anaknya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anies Baswedan dengan pernyataannya, dibandingkan dengan profesi-profesi lain, orang tua adalah profesi yang tidak tersiapkan. Saya pribadi setuju akan pernyataan tersebut. Karena memang pada kenyataannya, setiap orang tua itu hanya menjadi orang tua saja. Seperti yang kita lihat, mengadakan pernikahan lalu akhirnya mempunyai anak, udah sampai di situ saja. Sebelumnya, tidak ada persiapan yang cukup matang nantinya ketika memiliki anak. Pengetahuan saya untuk menjadi orang tua itu mungkin tidak seluas orang tua pada umumnya. Namun setelah saya terjun ke dunia PAUD dan mempelajari ilmu parenting, sedikit banyaknya saya menjadi tahu kodrat untuk menjadi orang tua itu seperti apa yang terbaik untuk anaknya. Nah, tidak ada salahnya sejak dini, sejak sekarang saya mulai memfikirkan konsep tips untuk menjadi orang tua terbaik versi saya. Di sini saya konsepkan menjadi 10M. Tips pertama, yaitu mempersiapkan dan melatih diri. M yang pertama adalah mempersiapkan dan melatih diri untuk menjadi orang tua. Sebelum memutuskan untuk mempunyai anak, perlu persiapan yang matang bagi orang tua. Karena mengurus anak dan menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Orang tua perlu beradaptasi terhadap kehidupan barunya setelah memiliki anak. Untuk itu, memang sudah seharusnya sejak dini diajarkan ilmu parenting kepada setiap calon orang tua. Selain mempersiapkan bekal berupa ilmu untuk menjadi orang tua terbaik, kita juga perlu melatih diri terhadap seorang anak, meskipun belum mempunyai anak. Sekali-kali bolehlah kita menjaga ponakan atau anak tetangga agar nantinya tidak canggung lagi untuk mengurus anak, terutama anak yang masih bayi. Tips yang kedua, yaitu menyayangi, mencintai, dan mengasihi anak. M yang kedua adalah menyayangi, mencintai, dan mengasihi anak. Hal ini tentunya tidak enggan lagi untuk dilakukan, karena setiap orang tua sudah pasti akan memberikan rasa sayang dan rasa cintanya terhadap anak. Kehadiran anak juga merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan yang baru menikah. Dengan rasa sayang, rasa cinta, dan rasa kasih orang tua, tentu akan mempengaruhi mental sang anak. Karena anak akan merasa beruntung dilahirkan di muka bumi ini dan dimiliki oleh orang tua yang menyayanginya dengan sepenuh hati. Tips yang ketiga, mengatur waktu. M yang ketiga adalah mengatur waktu. Percayalah, ini adalah perkara sulit yang akan dihadapi oleh orang yang baru memiliki anak. Karena mereka belum bisa membagi waktunya, terutama orang tua yang karir. Namun, luangkanlah setidaknya sedikit waktu untuk bersama dengan buah hati, karena anak sangat memerlukan waktu kedua orang tuanya. Jangan sampai anak lebih dekat kepada babysitter dibandingkan ayah dan ibunya. Jika terjadi, tentu anak akan merasa asing terhadap kehadiran orang tuanya. Untuk itu, kita sebagai orang tua harus bisa membagi waktu untuk pekerjaan dan untuk buah hati. Tips yang keempat, mengenali karakteristik anak. M yang keempat adalah mengenali karakteristik anak. Setiap orang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Berbeda karakteristik, tentu berbeda pula didikan yang harus diberikan kepada masing-masing anak. Sehingga, mengenali karakteristik anak adalah tugas khusus bagi kita sebagai pendidik di rumah, yaitu orang tua. Kita tidak dapat memaksakan suatu didikan kepada anak, meskipun didikan itu memang harus diterapkan kepadanya. Ingatlah bahwa anak tidak dapat dipaksa. Untuk itu, kenali karakter anak terlebih dahulu. Setelah itu,
barulah kita bisa mendidiknya sesuai dengan karakter masing-masing anak. Tips yang kelima, menjadi sahabat anak. M yang kelima adalah menjadi sahabat anak. Sosok sahabat terbaik bagi seorang anak adalah orang tua. Namun, tidak sedikit anak yang enggan untuk berbagi kisah kepada orang tuanya. Ia merasa ragu, malu-malu, bahkan takut untuk berbagi cerita. Padahal, orang tua adalah orang yang sangat tepat dan terpercaya untuk mendengarkan semua keluh kesah dalam hidup. Mereka akan memberikan nasihat yang begitu bermakna dan semangat yang tiada duanya. Untuk itu, kita harus bersedia memberikan sedikit waktu untuk anak berbagi cerita, meskipun itu tergolong hal sepele bagi kita orang tua. Hargai setiap kata perkata yang ia ucapkan. Ingat, jangan pernah melakukan hal yang membuatnya jera untuk berbagi cerita lagi. Tips yang keenam, menghindari kekerasan pada anak. M yang keenam adalah menghindari kekerasan pada anak. Dalam mendidik seorang anak, kekerasan akan berdampak buruk bagi anak, karena akan muncul rasa takut dan disertai dengan trauma, yang nantinya akan sangat mempengaruhi mental anak tersebut. Apabila seorang anak dari kecil sering mengalami kekerasan, besar kemungkinan membuat pribadinya menjadi keras dan pembangkang terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, hindarilah kekerasan, baik fisik maupun mental, karena seorang anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan akan sangat mudah mengingat dan mengikuti semua yang dialaminya. Tips yang ketujuh, mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anak. M yang ketujuh adalah mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anak. Seorang anak yang sedang dalam fase pertumbuhan biasanya menunjukkan perkembangan dalam setiap waktunya, sehingga kita sebagai seorang ibu benar-benar dituntut untuk memahami sejauh mana perkembangan anak kita. Dalam perkembangan anak seperti merangkak, berjalan, berlari, dan mulai berbicara, biasanya ia akan terus-menerus melakukan hal tersebut. Sehingga kita sebagai ibu harus bisa melatih anak untuk melakukan hal lainnya, agar perkembangan anak semakin cepat dan semakin terbiasa dalam melakukannya. Kontrol ibu dalam perkembangan buah hati juga sangat mempengaruhi anak, agar tidak mengalami kesulitan dalam bergaul dengan temannya, terutama orang di sekitarnya. Tips yang ke-8, menciptakan keharmonisan. M yang ke-8 adalah menciptakan keharmonisan. Salah satu ciri utama lingkungan kondusif adalah keharmonisan, baik itu keharmonisan antar orang tua dan anak, maupun keharmonisan antar kedua orang tua. Keharmonisan berperan sangat penting dalam mendorong anak agar lebih mudah dalam melakukan aktivitas setiap harinya, dikarenakan anak benar-benar merasa aman, nyaman, dan tidak takut dalam melakukan segala kegiatannya, sehingga masa perkembangan anak tidak terhambat. Keharmonisan ini juga mempererat hubungan antar anak dan orang tuanya. Tips yang ke-9, memenuhi kebutuhan anak. M yang ke-9 adalah memenuhi kebutuhan anak. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, biasanya akan sangat banyak kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan anak bukan berarti kita memanjakan anak, membelikan semua yang dimintanya, ataupun melakukan semua yang dia inginkan. Kita dituntut untuk mendidik anak agar ia bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Orang tua diharapkan bijak terhadap kebutuhan anak agar tidak ada kekurangan dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, ingatlah, salah satu kebutuhan terpenting adalah terpenuhnya ASI eksklusif selama 6 bulan. Tips yang ke-10, mengapresiasi anak. Terakhir adalah M10, mengapresiasi anak. Mengapresiasi artinya kita menghargai atas apapun kegiatan positif yang dilakukan oleh anak. Mengapresiasi tidak hanya dapat dilakukan dengan memberinya penghargaan berupa benda berharga saja, tetapi juga dapat dilakukan dengan memberinya ucapan bangga atas hal positif yang telah dilakukannya. Percayalah, anak akan merasa sangat senang ketika ia mendapatkan apresiasi oleh orang sekitarnya, terutama orang tua. Tetapi, apresiasi di sini bukan berarti kita memberinya pujian berlebihan, sehingga membuat anak menjadi sombong dan merasa paling hebat.
Nah, itulah tadi 10 tips dari saya untuk menjadi orang tua terbaik versi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. And thanks for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.